warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lirikan keempat. Dan engkau tidaklah mampu menuju untuk masuk ke hadiratnya, sehingga engkau menempatkan dirimu sebagai hamba yang sangat hina. Dan engkau memejamkan pelupuk matamu dari kotoran-kotoran yang akan menimpanya, serta menjaga jiwa dari cacian dan ejekan manusia. Kama qala Asy'ari Syafati rahimahullah ta'ala. Thariqah adalah adab secara menyeluruh. Telah menjadi ketetapan bahwa thariqah itu dibangun dengan fondasi akhlak yang baik, indah dan mulia, dalam bahasa Jawa sedap, serta adab-adab yang sempurna. Barang siapa tidak mempunyai adab, maka tidak akan berhasil dalam thariqahnya. Barang siapa buruk adab kepada sesama temannya, maka akan tersingkir dari pintu thariqah. Dan barang siapa buruk adabnya dalam pintu thariqah, maka akan terlempar pada pengaturan binatang ternak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang yang bersyair bahwa tujuan utama thariqah adalah adab dalam segala hal. Inilah jalan yang ditempuh oleh para sufi. Sayyidina Al-Imam Jalali Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, tauhid itu harus disertai dengan iman. Maka barang siapa tidak mempunyai iman, ia tidak bertauhid. Iman harus disertai dengan syariat. Maka barang siapa tidak mempunyai syariat, ia tidak beriman juga tidak bertauhid. Dan syariat harus disertai dengan adab. Maka barang siapa tidak mempunyai adab, ia tidak bersyariat juga tidak bertauhid. Sayyidina Al-Imam Abu Hafs Umar bin Muslimah Al-Haddad An-Naisaburi radhiyallahu anhu berkata, tasawuf secara menyeluruh adalah adab. Setiap waktu ada adabnya, dan setiap ahwal dan maqam ada adabnya. Barang siapa selalu menjaga adab, maka ia akan sampai pada derajat orang-orang yang sempurna. Amin. Dan barang siapa yang tidak menjaga adab, maka ia jauh sekali darinya, dan amal perbuatannya tertolak. Sementara dirinya merasa dekat dan merasa atau mengharap diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Syekh Al-Dhunnun Al-Misri radhiyallahu anhu berkata, jika seorang murid keluar dari batasan adab, maka ia akan dikembalikan kepada habitatnya. Sayyidina Syekh Abu Ali radhiyallahu anhu ditanya, dengan apa seseorang dapat meluruskan kebengkokannya? Beliau menjawab, beradab dengan pemimpinnya. Sebab barang siapa tidak beradab kepada pemimpinnya, maka hidupnya akan tersia-sia. Sayyidina Syekh Abdul Abbas bin Adha'illah radhiyallahu anhu berkata, hawa nafsu itu bertabiat atau berkarakter pada adab yang buruk. Sedangkan seorang hamba diperintahkan
untuk selalu beradab dengan adab yang mulia. Sementara hawa nafsu akan selalu mengarahkan seorang hamba pada medan pertentangan, sedangkan hamba dengan mujahadahnya akan menolak dari tuntutan hawa nafsu yang buruk. Barang siapa membiarkan dirinya dalam kendali hawa nafsu, maka ia adalah sekutu dalam kerusakan dan kebinasaan. Sebagian ulama ahli ma'rifat radhiyallahu an berkata, senantiasalah beradab secara zahir dan batin. Barang siapa buruk adabnya secara zahir, maka akan mendapatkan balasan keburukan yang bersifat zahir. Dan barang siapa buruk adabnya secara batin, maka akan mendapatkan keburukan yang bersifat batin. Oleh karena itu, ulama billah radhiyallahu anhum berkata, seorang hamba dengan ibadahnya akan sampai dan disampaikan pada surga, dan tidak akan bisa wusul ke hadirat Allah Azza wa Jalla kecuali dengan menjaga adab dalam ibadahnya. Barang siapa tidak menjaga adab dalam ketaatannya, maka ia terbimbing dari wusul kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik dan membimbing kita semua dengan didikan dan bimbingan yang terbaik, memberi kita dengan bagian yang sempurna dan menjaga kita dalam musyahadah dan syirna. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.